Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Nggak kerasa saya sudah 9 bulan punya mobil ini, Hyundai Kona elektrik. Kayaknya baru kemarin saya dapat delivery pertama mobil ini dan pertama kali yang menggunakan Hyundai Kona elektrik ini di Indonesia. Dan selama 9 bulan saya pakai bener-bener puas. Satu, ini mobil praktis banget dikendarain sehari-hari. Tiap kali ngecharge tiap malam itu pagi udah langsung penuh, jadi nggak perlu ke pompa bensin lagi. Pemakaian energinya hemat, performanya luar biasa 0-100 dalam 8 detikan. Dan ini mobil yang paling sering saya pakai sehari-hari. Tapi ada satu yang belum pernah saya coba. Apa yang terjadi kalau misalnya saya bandel nggak ngecharge mobil ini sampai akhirnya habis bis? Seperti apa ketika mobil elektrik itu benar-benar habis bis baterainya, dan serepot apa ketika nanti di tengah jalan itu baterainya habis, serta yang paling penting, sebenarnya berapa sih range mobil ini ketika dipakai di kondisi normal harian di Jakarta dengan AC? Berapa kilometer sebenarnya? Karena kita tahu yang namanya klaim kilometer yang ada range di instrumen itu kadang-kadang suka salah. Nah, sekarang saya sudah isi penuh, sudah diisi penuh baterainya, dan mulai hari ini saya akan pakai terus mobil ini sampai nanti baterainya habis total. Dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, kita nyalakan, kita lihat dulu. Nah, baterai penuh. Ketika AC kita matikan, dia bilang mobil ini bisa 393 km. Tapi kita tidak akan mematikan AC, kita akan full dengan AC. Dan ketika AC kita nyalakan, range-nya menjadi 356 km. 356 km itu impresif sekali untuk sebuah mobil yang baterainya cuma 39,2 kWh. Tapi nanti kita lihat, apa benar klaim itu bisa tercapai oleh Kona elektrik? Pembuktian langsung di dunia nyata. Let's go. Jadi ini AC kita nyalakan terus. Kita set suhu di 21 derajat Celcius. Karena udah cukup dingin. 21 itu udah dingin. Hari pertama kita jalan-jalan. Kebetulan weekend kita jalan-jalan di Jakarta. Tapi nggak usah lewat tol. Kita lewat jalan biasa aja. Sebisa mungkin kita lewat jalan biasa aja. Biar lebih real kondisinya. Kalau misalnya range-nya itu 350-an kilometer, dan kira-kira oke lah, saya targetnya seminggu lah ngabisin baterai atau listrik mobil ini. Artinya sehari mesti jalan kira-kira 50-an kilometer lah plus minus. Ya udah, kita jalan-jalan aja. Kebetulan sekarang weekend, jalan kira-kira 50-60 kilometer mah nggak masalah kalau weekend. Tapi saya menghindari tol ya, jadi saya sebisa mungkin pakai jalan normal supaya ada stop and go-nya, ada macetnya juga. Alhamdulillah, hari pertama setelah 2 jam 21 menit, agak kebablasan dikit, menempuh 64,3 km. Artinya di atas target 50 km, ya nggak apa-apa lah, mengurangi beban di hari berikutnya. Itu artinya kecepatan rata-ratanya 2/3 jam, 64 km, ya sekitar 27 km per jam lah. Jadi emang tadi ada macetnya juga, nggak terlalu cepat. Tapi baterai tersisanya masih 85%. Cuma 15% kepake. Bahkan di petunjuk barnya ini sebelah kanan juga masih banyak banget, cuma turun dikit. Oke, hari pertama selesai. Kita langsung masuk hari kedua. Oke, sekarang hari kedua. Waktunya nggak banyak nih di hari kedua karena tadi ada meeting-meeting, ada syuting yang lain juga. Kira-kira kita punya 2 jam buat ngabisin kilometer dan baterai dari mobil ini. Sebelum nanti, sekarang jam 2, nanti jam 4 ada rapat di Auto Driver. Jadi kita bawa aja sampai rapat, terus mungkin nanti selesai rapat kita bawa muter-muter lagi. Sama seperti sebelumnya, saya juga tidak akan lewat tol di hari kedua ini. Dan ada satu fitur yang enak untuk dipakai, itu fitur regeneratif brakingnya. Jadi dia ada 4 level, ada level 0, 1, 2, 3. Jadi ketika level 0, mobil itu kalau kita lepas throttle-nya itu dia meluncur aja, nggak ada hambatan sama sekali. Kalau 1 itu lumayan ada efek engine braking. Level 2 itu engine brakingnya makin keras, dan level 3 itu engine brakingnya lebih keras bahkan dari mobil biasa. Nah, pada saat mobil itu melambat dengan efek regeneratif braking itu sebenarnya energi kinetik dari gerak tuh diubah jadi
energi listrik disimpan lagi ke baterai. Makanya di dalam kota seperti ini dengan situasi stop and go, mobil listrik justru senang karena dia sering dapat listrik tambahan dari proses deselerasi itu. Makanya nggak khawatir saya mau jalannya stop and go macet, karena hampir nggak ada energi itu yang terbuang sia-sia. Kalau di mobil listrik itu bisa dipakai lagi untuk memperpanjang jarak tempuh lagi. Aduh, hari ini macet banget ya, banyakan macet. Ini mungkin cuma 22 km per jam kali ini rata-ratanya. Sekarang kita langsung menuju kantor dulu, udah harus meeting. Oke, udah mau nyampe kantor. 2 jam jalan, cuman 42 kilo. Artinya kecepatan rata-ratanya cuma 21 km per jam. Itu lebih pelan daripada rata-rata konsumsi energi dalam kota yang biasanya kita tes di auto driver. Jadi ya nggak apa-apa lah, jadi bisa semua kondisi. Tapi nanti abis meeting, kira-kira abis maghrib tuh kita jalan lagi, melanjutkan perjalanan mencari kilometer, menghabiskan baterai. Saya meeting dulu sekarang. Ternyata meeting selesai lebih cepat, sekarang baru jam 5. Jadi kita punya waktu kira-kira 1 jam lagi, kita bisa maghrib sampai di rumah. Bisa nambah 20-30an kilo lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita jalannya emang cari perkara gitu ya. Kita jalan ke daerah Rempoa, jadi lewat Bintaro, Rempoa. Jadi jalannya ya macet-macet juga. Ini kebetulan lagi agak lancar, tapi bentar lagi macet lagi. Gak apa-apa, hari kedua ini kita siksa dengan kemacetan. Oke, akhirnya selesai juga sampai rumah. Ini kita berjalan total itu hampir 3 jam hari ini, total perjalanan ya, dan menempuh 68,9 km. Sedangkan baterai yang tersisa, oke, total dari kemarin itu udah jalan 133,3 km, dan baterai yang tersisa masih 2/3-nya, masih 66%. Oh my god, masih jauh nih perjalanan. Oke, sekarang kita mulai hari ketiga, dan hari ketiga ini juga kita mulainya udah lumayan sore ya, karena dari pagi sampai barusan ada syuting. Nah, sekarang kita lanjutkan hari ketiga, menghabiskan baterai Hyundai Kona. Nah, untuk di hari ketiga ini saya mau cerita tentang berapa listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan mobil ini dan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Oke, pertama kali kita harus tahu dulu konsumsi energi dari mobil ini. Jadi bukan konsumsi BBM ya. Berdasarkan pengetesan saya, mobil ini tuh tergantung kondisi jalan dan tergantung cara kita bawa, itu dia bisa 8-10 km per kWh. Itu luar biasa, karena 1 kWh itu bisa menjalankan mobil sama seperti 1 liter bahan bakar itu menjalankan mobil, kira-kira 8-10 km. Padahal 1 kWh itu harganya cuma 1.600-an rupiah, bandingkan dengan bensin yang itu di kisaran 10.000 rupiah atau bahkan lebih, 11.000 sampai 12.000 kalau untuk yang non subsidi yang oktan 92, 95 atau 98. Jadi dari harga energinya saja sudah murah, kemudian efisiensi mobil ini luar biasa. Nah, salah satunya efisiensi itu adalah karena teknologinya Hyundai. Yang pertama, mobil ini hambatannya tuh rendah sekali. Itu ketahuan kalau pada saat kita lepas gas dan kita tidak memiliki, kita pasang regeneratif brakingnya di level 0, itu mobil meluncur terus, artinya hambatannya sangat rendah. Artinya menjalankan mobil ini juga enteng. Nah, terus kalau ditanya saya ngecharge itu pakai arus berapa? 7 kW, 7,7 kW. Jadi sekitar yang masuk ke mobil 6.500 sampai 7.000 watt. Terus banyak yang nanya, waduh, berapa tuh bayar listriknya tuh? Bayar listrik itu tergantung pemakaian kita. Kalau saya dikenai tarifnya 1 kWh itu sekitar 1.600-an rupiah lah, saya udah perhitungkan. Jadi ya nggak jauh beda sama kalau listrik kita 1.300
2.300 atau 2.200 gitu ya, nggak jauh-jauh amat bedanya gitu. Karena tetap aja itu berdasarkan pemakaian. Saya aja udah ngisi 500.000 token 2 bulan belum habis-habis buat ngisi mobil ini ya, karena dipakai sering aja cuma nggak nyampe 250.000 sebulan. Dan itu sambungannya itu ini ya, minta ke PLN. Jadi saya ada satu sambungan listrik 7,7 kilovolt ampere, dan itu khusus untuk mobil ini. Jadi saya benar-benar pengeluaran itu terukur sekali. Nah sekarang nih tanggal ganjil, sedangkan mobil ini plat nomornya tuh genap. Kita lihat, kita masuk ke ganjil genap. Ya, masuk ke Jalan Jenderal Sudirman. Aman, damai, tentram, sentosa. Karena mobil listrik platnya biru itu anti ganjil genap. Mau kita genap masuk di tanggal ganjil atau ganjil tanggal genap, udah bebas karena diizinkan menurut peraturannya. Itu satu privilege punya mobil listrik. Nah, diberhentiin polisi. Kenapa, Pak? Sore, Iya. maaf, ganjil genap, Pak, ya. Kan mobil listrik, Pak. Oh, listrik. Iya kan platnya biru. Iya. Iya, makasih. Silakan, Pak. Oh, jadi masih ada yang berhentiin tadi ya. Tapi terus dia sadar bahwa mobil listrik. Nggak tahu sih plat biru. Ya mungkin tadi nggak lihat plat biru ya. Maksudnya polisi juga kita tahu pasti tugasnya juga Banyak. susah gitu ngelihat plat nomor ganjil genap mungkin nggak aware ini plat biru gitu. Jadi sempat diberhentiin tadi, disuruh keluar dari kawasan ganjil genap. Tapi terus tadi ada yang satu lagi, oh ini mobil listrik ya, boleh gitu. Sepertinya hari ini bakal sampai malam ya. Jadi nanti habis maghrib makan malam kita lanjutin lagi perjalanannya. Oke, setelah break sekarang jam 7 kita mulai jalan lagi, jalan malam. Nah kalau malam ini beban AC itu berkurang ya karena lebih dingin, tapi beban kelistrikan untuk lampu yang bertambah. Oke, kita keliling-keliling, langsung kita lihat dapat berapa kilo malam ini. Oke, alhamdulillah hari ketiga selesai. Ini saya menempuh berapa ya? Sekitar 66 km. Kita lihat 66,8 km. Dan total setelah 3 hari itu mencapai 200 km. Tapi ini masih nyisa 47%. Range-nya masih bisa 170 kilo lagi. Wah, udah mulai nggak lucu nih. 200 kilo jalan di Jakarta tuh nggak sedikit gitu. Ya udah, saya masih butuh 2 hari 3 hari lagi artinya untuk ngabisin semuanya 47% dan 170 km. Oke, sekarang lanjut hari keempat. Oke, sekarang hari keempat kita berjalan lagi dengan Kona elektrik yang baterainya masih belum habis juga. Dan di hari keempat ini kita akan jalan sambil saya akan beritahukan ke Anda mitos yang ada seputar mobil listrik dan faktanya yang saya alami sendiri. Mitos pertama, mobil listrik itu bahaya kalau hujan, apalagi hujan deras atau melewati banjir. Tidak, mobil listrik aman, seaman mobil normal untuk melewati hujan deras dan banjir. Saya sudah sering lewat hujan deras, tidak ada masalah apapun. Dan belum pernah ada kejadian di dunia orang naik mobil listrik terus kesetrum pas hujan atau melewati banjir. Jadi mitosnya salah. Mitos kedua, mobil listrik bikin tagihan listrik membengkak. Kalau membengkak artinya naik tagihan listriknya pasti, karena tadinya nggak ngecas mobil listrik, terus ngecas mobil listrik. Tapi pengeluarannya jauh lebih sedikit dibandingkan harus membeli bensin. Jadi memang tagihan listrik meningkat, tapi tagihan bensin berkurang. Dan secara overall dari percobaan saya itu selama sebulan saya mengeluarkan uang untuk menjalankan mobil dengan listrik hanya 1/5 dibandingkan kalau saya menggunakan bensin. Mitos ketiga, baterai cepat rusak kalau overcharge. Mitosnya lagi-lagi salah, karena baterai mobil listrik sudah dilengkapi dengan berbagai macam regulator dan komputer sehingga tidak dimungkinkan untuk overcharge. Karena bahkan sejak 80% saja dia mengisinya sudah mulai pelan, dan ketika 100% dia akan berhenti total sehingga tidak mungkin terjadi overcharge. Mitos keempat, susah cari tempat charging.
Yes, kalau Anda cari SPKLU memang jumlahnya masih sangat terbatas di Indonesia walaupun meningkat terus. Tapi menggunakan mobil listrik, saya paling sering ngecharge itu di rumah. Jadi saya tidak susah cari tempat ngecharge karena tempat ngecharge-nya adalah di rumah. Kalau keluar kota memang masih agak sulit. Mitos kelima, ngecharge mobil listrik itu lama sekali. Iya benar, kalau dibandingkan dengan ngisi bensin, memang pengecasan listrik butuh waktu yang lama. Tapi kalau Anda punya AC charging yang 7000 watt, biasanya kalau beli mobil listrik itu dapat ya, dan listrik Anda cukup memadai di rumah, mengecharge-nya itu sekitar 6 jam, 5 sampai 6 jam gitu ya. Itu cukup. Jadi Anda mengecharge pada saat Anda tidur, pagi-pagi udah penuh lagi. Mitos ke-6, perawatan mobil listrik lebih ribet karena ini teknologi baru. Salah. Perawatan mobil listrik itu jauh lebih simpel, jauh lebih sederhana, dan jauh lebih sedikit komponen yang harus diganti pada saat setiap kali perawatan. Karena memang komponen bergeraknya jauh lebih sedikit. Mitos nomor 7, mobil listrik itu bobotnya sangat berat. Nah itu benar, karena baterai memang berat, tapi baterai dari mobil listrik itu ditempatkan di bagian paling bawah di lantai, sehingga center of gravity-nya juga rendah, sehingga pengendalian tetap baik. Tapi kalau bobot, memang bobotnya lebih berat dibandingkan mobil sejenis menggunakan mesin konvensional. Mitos ke-8, mobil listrik sangat hening. Ya, itu ada benarnya, nggak ada suara mesin sama sekali, apalagi kalau kita baru starter dan jalan pelan. Tapi begitu kita di kecepatan tinggi, di atas 80 km per jam, yang terdengar adalah suara ban. Jadi peredaman suara ban sama aja seperti mobil normal. Jadi nggak hening-hening amat kalau di kecepatan tinggi, sama seperti mobil normal karena suara ban yang mendominasi. Mitos ke-9, nah ini yang banyak digaungkan gitu ya. Percuma saja mobil listrik itu zero emission karena untuk menghasilkan listriknya itu masih berpolusi. Pasti maksudnya adalah pembangkit listrik batu bara seperti di negara kita. Itu ada benarnya. Jadi memang jejak karbonnya tidak 100% nol karena untuk pembangkitan listriknya itu masih menggunakan batu bara. Tapi kita harus melihat secara makro. Oke, di tempat pembuatan listrik dari batu bara itu terjadi pembakaran dan mengeluarkan polusi. Tapi polusi itu terkonsentrasi hanya di tempat pembangkit, tapi kita tidak membawa polusi itu ke area kita atau ke kota kita. Dan mobil dengan bahan bakar itu juga membuat polusi yang tidak hanya di mobilnya. Bayangkan, untuk mengambil minyak bumi itu harus melalui tambang minyak, dan itu juga membutuhkan energi dan membuat polusi tambang minyaknya. Setelah minyaknya ada, minyaknya dibawa ke kilang, biasanya dengan kapal laut. Kapal laut membuat polusi juga. Di kilang membuat minyak bumi itu menjadi bensin, diesel. Itu juga membutuhkan energi yang akan membuat polusi juga. Dan sudah jadi bahan bakarnya, untuk mendistribusikan ke SPBU itu juga menggunakan truk tangki yang membuat polusi juga. Sedangkan kalau listrik tinggal lewat kabel. Kemudian sudah di SPBU untuk beroperasinya juga membutuhkan energi yang itu membuat polusi juga. Kemudian SPBU diisikan ke mobil bensinnya, mobilnya berjalan masih membuat polusi juga. Jadi memang benar mobil listrik itu sumber listriknya masih berpolusi, tapi jauh lebih terkonsentrasi dan jauh lebih sedikit titik polusinya dibandingkan mesin bensin. Dan teknologi untuk membangkitkan listrik itu tidak hanya ada di batu bara, tapi kita bisa pakai tenaga nuklir, tenaga air, tenaga angin gitu kan. Tinggal menunggu perkembangan teknologinya di Indonesia saja. Mitos ke-10 adalah untuk punya mobil listrik butuh listrik yang besar di rumah. Itu ada benarnya, karena memang untuk mengecharge secara cepat, kita tidak ingin mengecharge mobil listrik itu belasan jam atau 24 jam lebih gitu ya. Kita pengen yang cepat, jadi minimal itu kita punya 6.000 sampai 7.000 watt lah. Itu sudah enak sekali, bisa mengecharge mobil listrik seperti Kona ini dalam 5 sampai 6 jam. Jadi sudah pasti tiap hari itu bisa penuh pada saat kita tidur di charge. Tapi tidak butuh listrik besar juga sebenarnya, karena PLN itu siap mensupport.
minimal orang PLN bilang begitu ke saya. Jadi kalau misalnya Anda punya mobil listrik, Anda tinggal informasikan ke PLN di call center mereka, dan mereka bisa saja memberi sambungan baru ke rumah, sama seperti yang saya alami di rumah. Ada sambungan baru 7000 watt, padahal rumah saya sebenarnya tidak sampai 7000, tapi diberikan sambungan baru khusus untuk mobil listrik. Jadi nggak perlu rumah kita awalnya itu gede, tapi kita bisa minta ke PLN untuk sambungan listrik yang besar supaya mengecas mobil listrik kita itu makin menyenangkan. Oke, alhamdulillah hari keempat selesai dan cukup produktif hari ini, hampir 100 km jalan. Jadi total saya sudah jalan 300 km tanpa ngecas sama sekali. Tapi ini kenapa masih range-nya 84 km, masih jauh juga, dan baterai ini masih 22%. Oke, satu hari lagi harus bisa habis nih baterai. Sekarang kita ke hari kelima. Hari kelima harus habis hari ini. Tinggal 80-an kilometer lagi. Baterai 22%, makanya sekarang saya mulai agak pagi. Dan di hari yang saya harap hari terakhir untuk menghabiskan baterai ini, saya akan beritahukan Anda gimana rasanya pas mau habis baterainya. Apakah ada penurunan tenaga, peringatannya seperti apa, dan setelah range-nya 0 apakah langsung mati atau masih bisa jalan. Let's go, sekarang kita habisin dulu tuh 84 kilometernya. Nah ini sekarang bar putihnya baru hilang semua, tinggal yang merah aja, dan ini sisanya 8% nih. Tadi pas jadi merah 9%, tapi nggak berapa lama terus jadi 8%. Masih 41 km, udah 1,5 jam jalan. Oke, lanjut. Nah, keluar peringatan low EV battery warning, please visit a nearby charging station, range 39 km. Oke. Tapi belum ada pengurangan tenaga ya, tenaga masih normal semua. Tapi di sini ada ini aja, ada baterai kuning warnanya. Jadi ini peringatan bahwa baterainya udah agak ini, udah agak lemah. Nah, sekarang kita udah jalan total 356 km. Sesuai dengan range yang pada awal mobil ini dijalankan kan dibilang 356 km. Ternyata udah 356, masih belum habis juga, baterainya masih 6% dan masih bisa jalan 20, hampir 30 kilo. Masih bisa jalan lagi. Oke, artinya saya nggak perlu ada range anxiety ya, karena di mobil ini range-nya ternyata itu di batas bawah gitu. Kalau kita bawanya normal-normal aja bisa lebih jauh dari range-nya. Dan ini saya nggak pakai eco mode loh, dari awal itu selalu pakai comfort mode, jadi mode yang normal. Nah, pada saat baterai itu jadi 5%, terjadi keunikan. Jadi sebenarnya pas 5% itu masih bisa 25 km di range-nya. Tiba-tiba begitu jadi 5%, nggak berapa lama range-nya hilang, langsung jadi 0. Itu rasanya Hyundai itu pengen memperingatkan supaya kita tidak cuma ngelihat range, tapi ini udah bener-bener tipis baterainya, ayo segera isi gitu. Tapi sebenarnya mestinya sih masih bisa 20 kilo lebih ya, karena ini barnya juga masih 2, kemudian baterai juga masih 5%. Ya udah, sekarang kita coba, tapi saya akan cari tempat yang agak jauh dari keramaian. Jadi kalau tiba-tiba mogok, saya nggak ganggu pengguna jalan lain. Nah, begitu 4%, itu langsung ada tanda warna kuning, logo kura-kura. Itu jadi kelihatannya tenaganya dibatasin ya, atau speednya dibatasin. Tapi saya coba tadi sampai 80 masih bisa, jadi masih bisa normal. Tinggal 2%. Ini total udah jalan 370 km. Nah, begitu baterai udah tipis seperti ini, saya sekarang melajukan mobil di daerah ICE BSD, terus di sirkuit BSD juga. Di sini relatif sepi, jadi kalau misalnya mobil tiba-tiba mogok segala macam itu nggak ganggu pengguna jalan lainnya. Ya udah, kita muter-muter sini aja sampai habis, bener-bener habis. 1%, dan tadi tuh deket-deket 1% ya. Ada perbedaan yang saya rasakan. Tenaga masih normal, tapi AC mulai dikurangin dinginnya. Jadi ini masih ada sedikit pendinginan, tapi nggak seperti normalnya. Jadi AC itu kayaknya dikecilin sama komputernya supaya kita bisa makin panjang lagi dengan range yang udah makin tipis. Jadi ada sejumlah ini ya, ada sejumlah action dari mobilnya untuk memperpanjang jarak tempuh. Nah, sekarang keluar tulisan power limited.
Nah ini emang tarikan jadi agak berkurang, tapi masih bisa lari 60, masih bisa 70, masih bisa sampai 80, masih bisa. Cuman akselerasinya kelihatan dibatesin. Nah udah 0%. Di 377 km 0%, tapi masih bisa jalan. Masih bisa jalan. Kita lihat bisa jalan berapa kilometer lagi sampai benar-benar nggak bisa setelah 0% baterainya. Nah di saat ini saya bisa ngerasain kayaknya kompresor AC itu sudah dimatikan total. Jadi ini cuman angin aja, nggak ada dinginnya lagi. Karena ya baterainya juga dibilang udah 0%. Jadi kita buka jendela sedikit. Ayo dong, habis dong, nggak habis-habis. Nah sekarang tanda power limitednya kedap-kedip. Dan sekarang mobil lebih sedikit lagi powernya, akselerasinya. Tapi tetap masih bisa dari 60 sampai 80 masih bisa. Nah ini sekarang udah mulai lemes nih. Udah nggak bisa akselerasi lagi. Kita kecepatan cuman 50 km per jam. 50 ini. Jadi kalau mobil bensin mungkin kalau mau habis tuh ya berebut atau langsung habis. Kalau ini tanda-tandanya banyak banget gitu. Ini udah kayak lemes banget nih tenaganya. Nah sekarang aki merah, udah nggak bisa sama sekali, udah nggak ada. Nah sekarang saya udah meluncur. Nah ini kita lihat, ini udah habis udah nggak mau, gas juga udah nggak mau. Oke, sekarang kita berhenti. Sudah tidak bisa berjalan lagi mobilnya. Oke, that's it. Habis. Dah tidak bisa berjalan lagi. Sekarang kalau misalnya saya masukin ke D, oh bahkan sekarang kalau udah habis gini dimasukkan ke D juga udah tidak mau dia. Tuh udah nggak mau. Ini coba disingkirin dulu handphonenya. Udah nggak mau sama sekali, cuman N atau P. Oke. Dan total yang bisa kita jalankan adalah 383,4 km. Artinya itu 26 km di atas claim range-nya pada saat pertama kali jalan. Dan wah, luar biasa jauhnya dengan baterai hanya 39,2 kWh. Oke, sekarang bagian yang paling menyenangkan adalah terdampar. Kita terdampar di pinggir jalan dan Anda mungkin berpikir bahwa saya akan cari pakai genset atau cari rumah penduduk. No, saya berani melakukan ini karena Hyundai punya layanan yang spesial untuk pelanggan mobil elektrik yang kehabisan listrik seperti saya. Tinggal saya telepon Hyundai Call Center. Kita telepon. Jadi walaupun habis semua, mobil nggak bisa gerak, tapi aki 12 voltnya kan masih ada. Jadi dia masih bisa audio, masih bisa hazard, masih bisa Apple CarPlay juga. Sekarang kita telepon ke call centernya 0800 11878 878. Nah, ini dia nomornya. Selamat datang dan terima kasih sudah menghubungi Hyundai Call Center. Welcome and thank you for calling Hyundai Call Center. 현대 자동차 콜센터에 문의해 주셔서 감사합니다. Untuk layanan dalam bahasa Indonesia, silakan tekan 1. Untuk emergency, silakan tekan 1. Untuk booking, mohon tunggu sebentar. Kami Hyundai Motor Indonesia, selamat siang dengan Sarah dan bisa dibantu. Selamat siang Mbak, saya pelanggan Hyundai pakai Kona elektrik. Kebetulan saya kehabisan listrik. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya dengan Fitra, saya pengguna Kona elektrik. Baik, Bapak Fitra di sini menginformasikan pengguna Kona elektrik untuk mobilnya kehabisan listrik ya. Betul, kehabisan listrik dan saya posisinya di dekat gedung AIS BSD. Kalau nanti kasih WhatsApp bisa saya share log. Seperti itu. Baik, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanannya. Untuk Salah Kona saya sih Mbak, elektriknya bukan salah Hyundai. Baik, bisa disebutkan nomor polisinya Bapak? B108 Fanta India Tango. Baik, untuk mobilnya Kona elektrik dengan nomor polisi Bravo 108 Fanta India Tango dan posisi saat ini dekat gedung AIS BSD ya? Betul. Baik,
Bapak Fitra. Untuk keluhan Bapak ini akan kami teruskan ke pihak bagian mobile charging kami. Ya. Nanti jika sudah ada informasi, pihak mobile charging kami akan segera menghubungi Bapak Fitra ya. Oke, ditunggu ya, soalnya saya kepanasan nih di Baik. jalan. Makasih. Baik, mohon ditunggu ya Pak. Ada lagi Mas yang bantu? Udah itu aja Mbak, tolong dipesenin ke mobile chargingnya biar cepet ngubungin saya. Baik. Makasih. Terima kasih Bapak Fitra atas waktunya. Selamat siang. Siang. Nah, itu dia. Mobile charging. Saya baru dikasih tahu bahwa bisa datang mobil untuk ngecharge mobil ini. Saya juga penasaran, belum pernah coba. Sekarang kita tinggal tunggu aja, tunggu respon dari mereka. Halo, selamat siang. Yes, betul. Oh, ya Hyundai. Ya. Oh, oke. Ya, nanti saya share log ke nomor ini ya, tempatnya ya. Oke, langsung dikirim sekarang ya. Oke, ya, makasih. Haha. Mungkin ada teman-teman yang nanya, itu baterai dihabisin nggak ngerusak baterai? Memang bisa, kalau baterai itu benar-benar sampai 0%. Tapi kenyataannya Hyundai Kona Electric tuh dia ada buffer di atas dan di bawah. Jadi sebenarnya baterainya kapasitasnya tuh lebih dari 39,2 kWh. Saya baca beberapa referensi itu sebenarnya 42 kWh. Tapi yang terpakai hanya 39,2. Jadi ketika kita nge-charge dibilangnya udah 100%, sebenarnya kita tidak sampai 100% biar lebih awet. Dan sekarang nih sebenarnya 0% di situ. Sebenarnya baterainya ini masih ada listriknya. Tapi tidak boleh dipakai untuk menjalankan mobil, itu untuk menjaga supaya baterai itu tetap awet. Jadi ya nggak khawatir juga karena saya udah tahu bahwa baterai ini dibuat dengan sangat canggih dan sudah memperhatikan safety factor-nya. Few moments later. Oh, Kona Electric juga yang nolong. Gimana caranya? Emang dia bisa ngecharge ke sini? Halo Mas. Halo, selamat siang Pak Fitra. Siang. Sorry lo ngerepotin. Oh Pak, dengan Erik Pak dari Hyundai Mobile Charging Pak Pak. Erik, makasih banget lo nolongin. Ini tapi gimana caranya? Bisa Pak, kita ada alatnya Pak. Coba kita lihat. Oke. Sorry Mas, ini sengaja ngabisin loh Mas. Soalnya pengen tahu aja range-nya berapa. Saya bawa kabel portable, perlu pakai kabel saya? Tidak perlu. Wih, apaan tuh? Nah, ini adalah alat yang kita gunain untuk mentransfer energi dari vehicle to vehicle Pak Fitra. Ini baterai bukan? Bukan. Oh, jadi baterainya ngambil dari Energi ini? ngambil dari mobilnya. Oh, jadi nggak bisa 100% dong saya minta? Maksimum 30% Pak. Oh, 30%. Oh, lumayan. 30% udah jauh. Ya, 30% lumayan Pak. 30%. Oh, oke. Jadi ini tinggal ditaruh. Ini DC? DC. Oh, cepet dong. Cepat Pak. Jadi seperti 50 kW? setara. Setara 50 kW? Setara 50 kW. Oh iya, Jadi 14% dari 30% dari kapasitas baterai itu sekitar 14 kilowatt, yaitu Pak Fitra bisa jalan sekitar 140 kurang lebih lah. Itu berapa lama masukin 30%? 30 menit Pak. 30 menit aja? 30 menit aja. Oh ya udah. Ya, tapi kalau nggak punya waktu kita bisa short time, tapi kapasitasnya lebih sedikit. Ya kayaknya sih 20% aja cukup deh. 20% aja. 20% aja cukup. Oke. More than enough. Oke, kita cek ya Pak ya. 20% itu kan artinya seperlima dari 380 itu kan artinya sekitar bisa 75 kilo lebih. Cukup lah, cukup banget. Kita cek alatnya siap dulu ini. Lagi loading. Oh, loading dulu ya. Ini ada berapa mobil yang seperti ini Pak? Saat ini kita punya 3. 3 di Jakarta semua? Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Oh jadi satu-satu? Satu-satu. Jakarta 1, Bandung 1, Surabaya 1. Ya, saat ini ya, mungkin nanti ke depan seiring populasi. Udah berapa kali ini, nolong Mas? Ya, sejauh ini baru yang ekstrim itu baru 1 unit lah kita. 1 unit, Sampai 2 sama saya? 2 sama Pak Fitra ini. Yang pertama sengaja juga nggak? Tidak. Oh nggak sengaja? Oh jadi ketolong sama mobil ini ya? Yes, oke kita mulai Pak ya. Oke. Berapa jarak tempuhnya Pak Fitra? Saya paling ke rumah cuma 25 kilo, 30 kilo maksimal. Mileage total sekarang dari Oh, total? full Mau tahu? dari full TMD ya? Nyampe 400. 383 km. Oke.
Karena pakai AC terus. Kalau nggak pakai AC sih yakin bisa 400. Yakin lebih ya. Nah, pengecasan mobil listrik tuh nggak begitu dicolok itu langsung masuk listrik. Akan ada two-way communication dari chargernya sama dari mobilnya. Ketika semua kondisinya udah oke, dia akan ngecas. Langsung udah ngecas sekarang hijau. Kita lihat tuh di indikatornya dia 26.000 watt. Dia mengeluarkan listrik, tapi berkurang nih nanti deh. Nanti akan berkurang ya yang di sini. Waduh. Ini setara dengan DC tadi 50 kW, itu ditransfer sekitar 27 kW. 27 kW. Oke, sekarang kita lihat yang masuk ke mobil saya berapa watt. 25.000 watt. 25.000 watt, mestinya kencang ya. Mestinya cepet nih. Ini sorry saya harus nanya, biayanya berapa? Saya kurang paham ini. Ini alat semua dari Korea semua. Enggak, maksudnya biaya customer Oh, untuk free, Pak. free. Free. Serius? Free. Saya besok ngabisin lagi free lagi ya. Besoknya lagi saya habisin. Jadi free ya memang. Free kalau Yang Pak hanya Fitra. masih dalam waranti apa tidak waranti pun free buat. Free saat ini semua free, Pak. Wah, Ya. Jadi kita melakukan pengisian daya free untuk customer sampai mobilnya bisa berjalan ke tempat pengisian daya terdekat, rumah pun atau SPKLU terdekat seperti itu. ya. Tapi kalau diisi 20% aja tuh rata-rata udah lebih dari cukup ya. Dari cukup. Semua 3 unit yang di Indonesia itu ini semua. Kona elektrik semua. Kona elektrik. Tapi kalau Ioniq yang bermasalah juga bisa ya. Bisa. Tapi kalau merek lain belum melayanin ya. Khusus Hyundai, walaupun sebenarnya secara soket ini sama aja sama merek-merek mobil listrik yang lain sama. So ini eksklusif buat customer Hyundai, Pak. Wah, mantap. Nah, begitu baterainya, sekarang udah 6%. Belum nyampe 5 menit udah 6%. Nah, sekarang secara otomatis dayanya naik lagi. Sekarang 27.000 watt yang masuk ke mobil. 30.000 watt dari sana. Nah, hujan nih Pak Erik. Yes. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dia udah teruji kok. Hajar terus. Ajar terus. Kalau hujannya makin deras ya kitanya yang masuk ke dalam, ngecharge terus. Jadi emang pengecarsan ini bahkan di luar negeri pun di SPKLU mereka juga di outdoor. Jadi emang sistemnya sudah dirancang untuk tahan hujan. Pas ini alatnya memang buatan Hyundai atau pihak ketiga atau modifikasi sendiri di Indonesia? Kita terima dari Hyundai Korea. Dari Hyundai Langsung Korea. bikin ini, ya. Oh, artinya mereka di sana juga bikin mobil-mobil seperti ini ya? Yes. Makin deras. Ayo kita neduh dulu. Belum udah 17% aja lo nggak berasa. Sekarang 28.000 watt. Ini sih bangsa 5 menitan lagi sih udah 20% nih, kita bisa langsung jalan. Dan lihat ini hujan deras banget. Pengecarsan tetap berlangsung dengan listrik 28.000 watt. Begitu amannya teknologi kendaraan listrik saat ini. Dan itu alatnya juga kena air semua itu. Nggak masalah. Udah 20%. Tapi hujannya masih deras banget. Lihat deh. Dan ini masih 28.000 watt. Apa? Unlock ya? Ya. Udah. Oke. Iya, hujan deras nih kita. Udah 20%. Ini penuh perjuangan gitu. Ini alatnya basah nggak apa-apa ya? Waduh, thank you Mas Erik. Makasih ya atas bantuannya Mas. Iya, Pak. Sama-sama. Thank you. Oke, sekarang kita langsung jalan yuk. Oke. Hujannya deras banget. Sekarang kita nyalain. Langsung nyala normal. Berapa persen? 20%. AC langsung nyala. Kita punya jarak tempuh 69 km. Cukup banget sampai rumah. Wah, itu enak banget. Hyundai itu punya layanan yang inovatif tadi. Jadi bener-bener kita ngisi mobil itu, ngisi listrik itu benar-benar langsung dari mobil listrik juga
mau hujan badai nggak masalah, gratis. Luar biasa. Nah, oke, kesimpulannya. Jadi walaupun mobil ini diklaimnya itu cuma 310 km apa ya, tapi kenyataannya saya bisa bawa mobil ini dengan pengendaraan normal sampai 383,5 km. Kemudian average electric consumption-nya itu 10,1 km per kWh. Itu irit sekali untuk sebuah mobil listrik, dan total perjalanan itu 14 jam. Jadi benar-benar kalau buat pemakaian sehari-hari rasanya sih cukup banget. Range sampai 380 km itu benar-benar apa ya, sangat cukup gitu. Saya aja 5 hari baru bisa ngabisin. Oh ya, terus hal lain yang saya juga tahu bahwa ketika range itu tinggal 25 km pas baterai itu 5%, itu range itu bisa mendadak 0. Tapi dari range itu 0 sampai benar-benar aktual itu habis, itu masih ada 20 sampai 25 km lagi Anda masih bisa jalan. Jadi benar-benar kecil kemungkinan Anda itu kehabisan listrik, kecuali Anda memang tidak merencanakan sama sekali perjalanannya. Dan kalaupun kehabisan, tinggal panggil Hyundai Mobile Charging Service itu yang gratis dan inovatif. Jadi sekian video kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukainya, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.